wala yazaluna, dan mereka tidak henti-hentinya yuqatilunakum, memerangi kalian, hatta yaruddukum, sehingga mereka mengembalikan kalian, an dinikum, dari agama kalian, ini istata'u, jika mereka mampu. Waman, dan siapa orang yartadid yang murtad, minkum, di antara kalian, ang dinihi, dari agamanya, fayamut, lalu ia mati, wa huwa, dan ia kafirun, dalam keadaan kafir, faulaika, maka mereka itu habitat, hapuslah apa amaluhum, amal-amal mereka, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Wa ulaika, dan mereka itu ashabun nar, penghuni neraka, hum, mereka fiha, di dalam neraka itu, khaliduna, mereka kekal. Surat Al-Baqarah ayat 217. Para jamaah sekalian, ada yang menarik dalam ayat ini, di mana ayat ini menceritakan perang, tapi targetnya kok murtad gitu. Biasa kan perang itu targetnya adalah menghancurkan, membunuh, kan gitu. Tapi ini targetnya perang, tapi targetnya ke ujung-ujungnya agar umat keluar dari agamanya gitu. Maka kata para ulama, perang itu gak mesti konfrontasi fisik kok. Ya, yang disebut perang intelektual, perang pemikiran, yang senjatanya berupa isme-isme, pemikiran-pemikiran, atau teori-teori. Targetnya apa? Targetnya itu bukan fisik kita, tapi targetnya itu pikiran kita, akal kita dibombardir ya. Maka dibom dengan liberalisme, dibom dengan pluralisme, dibom dengan sekulerisme. Nah, para jamaah sekalian, perang pemikiran ini disebut ghazwatul fikri. Yang kemudian ghazwatul fikri ini menjadi metode oleh musuh-musuh Islam untuk melemahkan dan mengalahkan umat Islam. Karena mereka paham kalau umat Islam diperangi secara fisik, mereka tidak akan mampu mengalahkannya. Maka satu-satunya jalan untuk melemahkan umat Islam, dia serang pola pikirnya. Apa tujuannya? Tujuannya ada 3, para jemaah sekalian. Yang pertama, membuat orang bingung. Bahasa Arabnya itu atamwih. Orang yang terkena ghazwatul fikri, ya, ia nggak bisa bedain mana yang batil dan mana yang hak, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Dulu ya, sebelum dia kena bom ya, pola pikirnya sebelum kena bom ya, dari ghazwatul fikri, dia bisa bedain mana yang hak, mana yang batil, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar ya. Tegas dulu, bid'ah dikatakan bid'ah ya, batil dikatakan batil. Tapi setelah hanya dia kena bom, dia jadi bingung, gak tegas lagi. Itu lama-lama itu bisa terbalik. Yang hak dikatakan batil, batil dikatakan hak, mungkar dinarasikan ma'ruf, ma'ruf dinarasikan mungkar. Ini target pertamanya nih, atamwih. Target pertama dari ghazwatul fikri, ini umat dibikin bingung sama agamanya. Yang kedua, target dari ghazwatul fikri adalah atadlil, yaitu penyesatan ya, agar umat tersesat dari jalan agamanya yang hak. Dan yang ketiga, ini target utama mereka nih, aridah. Apa itu aridah? Murtad. Ini target utama mereka dari ghazwatul fikri. Dan murtadnya di sini murtad tanpa sadar gitu. Orang pindah agama kan jelas. Tapi kalau dampak dari ghazwatul fikri, murtadnya tanpa sadar.
Dia nggak nyadar kata-kata yang dilontarkan atau ide-idenya itu kalau ditimbang sama syariat telah membatalkan keislamannya. Dia nggak nyadar, ya, bahkan dia merasa paling intelektual gitu. Padahal ide-idenya itu kalau ditimbang oleh Al-Quran, As-Sunnah, ditimbang oleh akidah Islam, jelas sudah membatalkan keislamannya. Ya. Di antara contohnya orang yang terkena bom pluralisme misalnya, nanti dia akan mengatakan begini: semua agama sama, semua agama baik, semua agama benar. Orang yang punya keyakinan yang benar itu radikal, ekstrim, ya, takfiri, dan berbagai label lainnya. Sepertinya bijak sekali ya, toleran tingkat tinggi. Itu kalau ditimbang sama kacamata Islam, ngeri sekali Pak. Surat Al-Imran ayat 19, lebih tegas lagi di ayat 85-nya. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jadi intinya kita jangan merasa aman Pak dari gangguan musuh-musuh Islam terhadap kita, terutama di penghujung akhir zaman ini yang dahsyat sekali fitnahnya. Ya, sampai Nabi menggambarkan ujian keimanan atau fitnah di penghujung akhir zaman ini, kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Saking dahsyatnya fitnah, ya, fitnah di penghujung akhir zaman ini. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Di pagi hari seseorang beriman, di sore hari dia telah kafir. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Begitu pula sebaliknya, di sore hari dia beriman, di pagi harinya dia telah kafir. Ya, di antara salah satu contohnya itu tadi. Ya. Hanya dengan mengucapkan semua agama baik, semua agama benar, itu kalimat kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari agama. Ini menunjukkan dahsyatnya ujian keimanan kita. Kemudian Nabi menyebutkan penyebabnya, ya bi'udinahu bi'aradi minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan dunia, bisa jadi harta, kedudukan, citra, dan keluarga.